Shalom bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan, kita masih diberi kesehatan untuk boleh berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah minggu kita hari ini. Biarlah kiranya senantiasa kasih Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu sekalian, agar pada hari Minggu yang akan datang kita kembali boleh dalam keadaan sehat beribadah di rumahnya yang kudus ini. Terima kasih. Saatnya kita akan memulai ibadah kita hari ini. Kita memasuki saat teduh, berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Kita angkat pujian kita dari PKJ nomor 187 ayat 1 tambah 3. Dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, anugerahkanlah dan tumbuhkanlah iman yang sungguh di dalam hati kami. Teguhkanlah iman kami setiap hari untuk menghadapi beragam pencobaan. Ajarlah kami untuk mengasihi Engkau dan sesama kami, supaya kami juga mencerminkan kebaikan dan rahmat-Mu yang besar. Berikanlah juga kepada kami pengharapan yang hidup, agar kami senantiasa bersuka cita
menantikan datangnya kerajaan-Mu dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 448 ayat 1. Marilah kita membaca firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kita hari ini, tertulis di dalam Kidung Agung pasalnya yang ke-8, dimulai dari ayat 5 hingga ayatnya yang ke-7. Mari kita baca secara responsoria. Begini firman Tuhan. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkan. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 138 ayat 1. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan.
Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnyalah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tuhan, tolong dan kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu sampai kami beroleh hidup yang kekal. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis di dalam kitab Filipi pasalnya yang kedua ayat 2. Begini firman Tuhan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 357 ayat 1.
Marilah kita sama-sama bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan berita gereja. Selamat hari Minggu dan salam bagi kita semua. Berita jemaat kita pada minggu hari ini, yang pertama, segenap majelis GKPI Jemaat Khusus Tanjung Piayu mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang saat ini sedang hadir di gereja, demikian juga jemaat yang sedang melaksanakan ibadah minggu di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah live streaming. Kiranya ibadah yang kita laksanakan berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi sukacita di tengah kehidupan kita. Yang kedua, nama minggu kita hari ini adalah minggu ketiga setelah Trinitatis dengan tema membangun keluarga bahagia. Yang ketiga, himbauan bagi seluruh jemaat. Mulai minggu tanggal 21 Juni 2020, kita sudah melaksanakan ibadah minggu di gereja dengan mengikuti protokol kesehatan. Adapun persyaratan untuk melaksanakan ibadah minggu di gereja kita adalah yang pertama, yang mengikuti ibadah adalah warga jemaat yang sehat, tidak demam, flu, batuk, dan tidak mengidap penyakit menahun yang berisiko. Yang kedua, anak-anak berusia 13 tahun ke bawah dan lansia umur 60 tahun ke atas dihimbau agar beribadah di rumah masing-masing. Yang ketiga, wajib memakai masker di luar maupun di dalam ruang ibadah. Yang keempat, mencuci tangan di wastafel yang telah disediakan gereja. Yang kelima, pengecekan suhu tubuh di depan pintu gereja. Jika suhu melebihi 37,5 derajat Celcius, tidak diperkenankan masuk ke dalam ruangan ibadah. Yang keenam, duduk mengambil jarak sesuai dengan tempat duduk yang ditentukan petugas. Yang ketujuh, dilarang bersalaman, cukup dengan salam namaste. Yang kedelapan, menjaga jarak saat akan keluar dari ruangan. Yang kesembilan, dilarang berkumpul ataupun berkerumun di sekitar lingkungan gereja. Setelah ibadah selesai, jemaat dipersilakan pulang. Ibadah minggu diadakan dalam 3 gelombang.
yaitu ibadah pertama, warga jemaat dari sektor 1 dan sektor 2 masuk pukul 7.00 WIB. Yang kedua, ibadah kedua, warga jemaat dari sektor 3 dan sektor khusus masuk pukul 9.00 WIB. Yang ketiga, ibadah ketiga, warga jemaat dari sektor 4 masuk pukul 11.00 WIB. Jika ada perubahan dari jadwal ini, akan kami beritahukan melalui grup WA sektor masing-masing. Demikian hal ini kami sampaikan untuk dapat kita laksanakan bersama. Yang keempat, ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan melalui YouTube GKPI Tanjung Piayu setiap hari Minggu, mulai pukul 7.30 WIB. Diharapkan agar para orang tua mendampingi anak-anaknya dalam beribadah. Perihal persembahan ibadah sekolah minggu dapat menyerahkannya kepada guru sekolah minggu. Yang kelima, bakti sosial tahap ketiga bagi warga jemaat terdampak COVID-19. Sesuai dengan program majelis jemaat, akan diadakan bakti sosial tahap ketiga bagi warga jemaat yang paling terdampak COVID-19. Adapun pendanaan bakti sosial bersumber dari partisipasi warga jemaat GKPI Tanjung Piayu. Oleh karena itu, kami menghimbau warga jemaat yang tergerak hatinya untuk memberikan bantuan dalam bentuk materi yang diserahkan kepada penatua sektor masing-masing. Adapun batas waktu pemberian donasi sampai tanggal 28 Juni 2020. Mari kita memberikan dengan ketulusan hati kita sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan untuk membantu saudara-saudara kita warga jemaat GKPI Tanjung Piayu. Dengan mengingat firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Tuhan. Demikianlah hal ini kami sampaikan, terima kasih. Yang keenam, selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi yang merayakannya di dalam 1 minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa menambahi kesehatan dan panjang umur, serta senantiasa mendapat damai sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Berita keuangan dalam minggu ini. Saldo kas jemaat hingga Sabtu 27 Juni 2020 sebesar Rp2.363.050. Saldo kas pembangunan hingga Sabtu 27 Juni 2020 sebesar Rp30.208.300. Saldo kas diakoni sosial hingga Sabtu tanggal 27 Juni 2020 adalah sebesar Rp1.300.000. Saldo kas dana persiapan pesta perak hingga Sabtu 27 Juni 2020 adalah sebesar Rp111.457.000. Demikianlah berita jemaat kita dalam 1 minggu ini. Terima kasih dan salam. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala penyertaan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Inilah kami Tuhan, para jemaat-Mu,
yang dengan penuh sukacita kami datang dari rumah kami masing-masing hingga sampai ke bait-Mu yang suci ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena berkat pengasihan Tuhan dan lawatan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami ini, baik yang ada di bait-Mu yang suci ini, maupun yang mengikuti ibadah minggu di rumah mereka masing-masing dalam mengikuti live streaming. Biarlah Tuhan senantiasa hadir, memberkati para jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan pada hari ini, lagu puji-pujian kehadirat-Mu, hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Kiranya Engkau terimalah itu ya Bapa, sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau juga memberkati anak-anak kami mulai dari yang terkecil hingga sampai tingkat dewasa. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan pertumbuhan yang sempurna buat anak-anak kami yang balita ya Bapa. Begitu juga anak-anak kami yang sedang di dalam pendidikan juga ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberikan hikmat kepintaran. Terlebih-lebih dalam situasi COVID-19 ini ya Tuhan, mereka tidak dapat menerima pendidikan sebagaimana layaknya di dalam mengecap pendidikan ya Bapa. Biarlah Engkau senantiasa memberikan hati kepada anak-anak kami, agar mereka jangan malas belajar di rumah mereka masing-masing ya Bapa. Begitu juga ya Tuhan buat kami para orang tua ya Bapa. Kiranya Engkau senantiasa memberikan berkat-Mu berkelimpahan melalui pekerjaan tangan kami masing-masing. Apapun pekerjaan kami ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkatinya, agar kami boleh menghidupi dan mencukupkan apa yang diperlukan di tengah-tengah kehidupan kami. Begitu juga ya Bapa, terkhusus buat para jemaat-Mu yang hingga pada saat ini apabila mereka ada yang belum mendapat pekerjaan ya Bapa, oleh karena COVID-19 ini ya juga ya Bapa, kiranya Engkau senantiasa menuntun mereka agar mereka boleh mendapat pekerjaan di hari-hari yang berikutnya. Tunjukkanlah ya Tuhan jalan buat mereka, dan cukupkan juga apa yang mereka perlukan di tengah-tengah kehidupan mereka ya Bapa. Bapa yang maha baik, begitu juga ya Bapa buat para jemaat-Mu. Jikalau pada saat ini ya Tuhan, mereka ada mengalami sakit penyakit, begitu juga buat orang tua kami masing-masing dan keluarga kami yang kami kasihi dan mengasihi kami. Apabila saat ini juga ya Bapa, mereka ada mengalami sakit penyakit ya Bapa, mari Tuhan turunkan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Lebarkan tangan penyembahan-Mu ya Bapa, untuk memberkati segala medis dan obat yang mereka pergunakan ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau akan menyembuhkan para jemaat-Mu dan orang tua kami serta keluarga kami yang pada saat ini sedang mengalami penyakit Tuhan. Terkhusus juga ya Bapa, pada saat ini buat anak kami Chris Mailani dan Elisa serta Jonathan ya Tuhan, anak dari Inang Amang Purba, Inang Boru Bakara, dan anak Amang dari Simanjuntak dan Inang Boru Simamora Tuhan, yang saat ini sedang dalam keadaan sakit ya Tuhan. Mari Bapa, Engkau juga menopangkan tangan-Mu Tuhan untuk memberkati anak kami tersebut ya Bapa, agar mereka boleh menerima kesembuhan yang daripada Engkau di hari-hari yang akan datang ya Bapa, agar mereka penuh sukacita boleh bermain sebagaimana layaknya anak-anak yang lain ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka ya Tuhan. Begitu juga buat orang tuanya ya Bapa, kiranya Engkau senantiasa memberikan kesabaran, memberikan iman yang teguh bahwa mereka akan sembuh ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Begitu juga ya Tuhan, kami sangat mengucapkan terima kasih kehadirat-Mu, karena Engkau memperbolehkan kami pada saat ini Tuhan untuk beribadah di bait-Mu yang suci ini. Setelah beberapa bulan kami vakum untuk beribadah di bait-Mu bersama-sama dengan para jemaat-Mu di sini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa semakin memulihkan negara kami ini Tuhan dari COVID-19 ini ya Bapa.
Sekarang kami sedang menuju new normal ya Bapa. Terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa membukakan hati para jemaat-Mu agar boleh datang untuk di hari-hari yang akan datang ya Tuhan. Boleh bersama-sama kami di sini untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Begitu juga ya Tuhan, apabila mereka tidak memenuhi protokol kesehatan juga ya Tuhan, yang lansia di atas 60 tahun dan yang anak-anak juga ya Bapa, biarlah Engkau senantiasa membukakan hati dan pikiran mereka, serta memberikan waktu untuk senantiasa dapat beribadah di rumah mereka masing-masing melalui ibadah live streaming. Terima kasih ya Bapa. Begitu juga ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa tambahi hikmat kepada hamba-Mu, agar hamba-Mu lebih-lebih lagi melayani-Mu di bait-Mu yang suci ini, dan boleh banyak jiwa-jiwa yang terpanggil lebih dekat kepadamu. Tambahi kesehatan dan panjang umur buat Amang Pendeta Hahu Tapea berserta keluarga dan anaknya ya Bapa, agar mereka lebih bersuka cita dapat melayani-Mu di bait-Mu yang suci ini. Begitu juga ya Bapa, agar Amang pimpinan kami boleh membimbing kami para pelayan-pelayan-Mu di sini untuk lebih bersuka cita melayani-Mu di bait-Mu yang suci ini, serta dapat bergandengan tangan dengan penuh sukacita dan penuh kekompakan serta damaian daripada-Mu untuk boleh bahu-membahu membangun rohani di dalam bait-Mu yang suci ini, serta dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada para pelayan-pelayan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa buat semuanya. Begitu juga ya Bapa buat pimpinan negara kami ini, mulai dari tingkat presiden serta jajarannya dan sampai tingkat RT RW ya Bapa. Engkau senantiasa memberikan hikmat ya Tuhan, agar mereka boleh memimpin negara Indonesia ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terlebih-lebih ya Bapa, berikanlah hikmat kepada para pimpinan kami, agar mereka boleh mengatasi untuk menemukan solusi masalah COVID-19 ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati kami, memberkati para jemaat-Mu agar terjauh dari dampak COVID-19 ini ya Bapa. Serta bukakanlah hati kami, hati para jemaat-Mu dan masyarakat seluruh Indonesia ya Tuhan, agar kami senantiasa memenuhi protokol kesehatan yang diberikan pemerintahan kami kepada kami, agar kami dapat terhindar dari virus COVID-19 ini ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, di atas segalanya terlebih dahulu ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Semuanya ini ya Bapa, kehendak-Mu sajalah yang terjadi atas kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Yesus, kami panjatkan doa ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan penebus dosa-dosa kami. Amin. Kita kembali angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 451 ayat 1 sampai dengan ayat 2.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu dan shalom bagi kita sekalian. Firman Tuhan dalam ibadah Minggu ketiga setelah pada hari ini tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang ketiga, ayat 18 hingga ayat yang ke-21. Saya akan bacakan bagi kita sekalian demikian firman Tuhan. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian pembacaan firman Tuhan dalam ibadah Minggu kita saat ini. Ini merupakan ibadah Minggu yang kedua setelah kita memasuki ibadah Minggu di masa new normal di tengah-tengah gereja. Kiranya persekutuan kita lewat ibadah bersama di gereja ini tetap kita jalankan dengan mengikuti protokol kesehatan, dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga pulang dengan tertib sesuai dengan tuntunan dari petugas di tengah-tengah ibadah kita. Jemaat yang terkasih, sebagai tema dalam ibadah Minggu hari ini adalah membangun keluarga bahagia. Kita semua pasti mengharapkan memiliki keluarga yang bahagia. Suami mengharapkan istrinya adalah istri yang baik, istri mengharapkan suaminya adalah suami yang baik. Demikian juga suami istri, bapak dan ibu mengharapkan anak-anaknya adalah anak-anak yang baik. Anak-anak juga mengharapkan orang tuanya adalah orang tua yang begitu sayang kepadanya. Tentu untuk mencapai kebahagiaan bukanlah perkara yang mudah, namun juga bukan perkara yang sangat sulit. Tetapi itu semua membutuhkan kebersamaan, ketulusan, dan kerjasama antara suami, istri, dan anak-anaknya. Dan kita semua juga mengharapkan keluarga kita adalah keluarga yang berbahagia. Jemaat yang terkasih, surat ini dituliskan oleh Paulus ketika dia sedang dipenjara di Roma. Dari penjara di Roma, dia menyampaikan nasihat kepada jemaat di Kolose, di mana pada saat itu mereka sudah dipengaruhi ajaran sesat yang juga berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga Kristen saat itu, sehingga keharmonisan di tengah rumah tangga sulit untuk ditemukan. Paulus mengingatkan agar rumah tangga Kristen adalah rumah tangga Kristen yang sungguh-sungguh menerima dan memakai damai sejahtera Kristus dalam hidup mereka, dibangun dalam kasih Kristus dan menjalaninya sesuai dengan kehendak Kristus, agar suami, istri, dan juga anak-anak hidup dalam keharmonisan. Ada 4 nasihat yang disampaikan Paulus dalam surat Kolose ini, pasal 3 ayat 18 hingga ayat yang ke-21. Yang pertama adalah kepada para kaum perempuan, kepada para istri. Dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jemaat yang terkasih, nasihat pertama adalah kepada istri. Mengapa? Karena istri dipandang sebagai sosok yang sangat berpengaruh di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Bahkan kita mungkin pernah mendengarkan sebuah perkataan, di balik kesuksesan seorang pria ada dorongan, ada penyemangat, ada pengaruh dari
seorang wanita. Di tengah-tengah kehidupan rumah tangga yang berbahagia, tak terlepas dari pengaruh dari seorang istri yang baik. Dikatakan nasihatnya, tunduklah kepada suamimu. Kata tunduk di sini bukan berarti istri tidak memiliki hak lagi dalam hidupnya. Kata tunduk adalah kata yang bermakna positif, dalam arti menghargai. Istri yang menghargai, istri yang menghormati suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Istri yang tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jika demikian, apakah semua harus dilakukan? Ya, jika semua itu hal yang baik, lakukanlah. Istri melakukan apa yang diperintah suami seperti yang dikehendaki Allah. Namun jika suami adalah suami yang tidak takut akan Tuhan, memerintahkan sesuatu yang tidak baik, jangan dilakukan. Yang dimaksud di sini adalah tunduk kepada suami yang mengasihimu, tunduk kepada suami yang peduli denganmu, tunduk kepada suami yang takut akan Tuhan, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Sebab suami dilambangkan seperti Kristus yang mengasihi jemaat. Jemaat itu digambarkan seperti istri. Saudara yang terkasih, tunduklah kepada suamimu. Tapi jangan ditambahkan dengan 3 huruf. Karena kebanyakan orang, sebagian yang tidak memahami sesuatu hal yang baik, menjadi menundukkan suami. Jangan terbalik. Tapi hendaklah para istri tunduk kepada suaminya. Dalam Amsal 31 ayat 30 dikatakan, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Karena itu jemaat yang terkasih, terutama para kaum ibu di sini, para ibu rumah tangga, jadilah istri yang tunduk kepada suamimu, yang menghormati suamimu sebagai bukti engkau mengasihi Kristus. Engkau juga mengasihi suamimu dengan segenap hatimu. Yang kedua, ditujukan kepada suami. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Para kaum pria, para suami dituntut untuk mengasihi istri dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Mengasihi di sini menggunakan kata agape, berarti kasih yang tulus, yang tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan balasan. Suami tidak akan melihat segala sesuatu kekurangan dari istrinya jika dia sungguh-sungguh mengasihinya. Sebagaimana ketika dia bersama dengan istrinya di hadapan Tuhan ketika menerima pemberkatan nikah, dia dengan sungguh-sungguh berjanji menerima segala kekurangan istrinya. Maka seorang suami harus mengasihi istri dengan segenap hatinya, dengan tulus, dan juga jangan berlaku kasar terhadap istrinya. Istri harus dikasihi, harus disayangi, diperduli, dan diberikan apa yang terbaik sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Nasihat yang ketiga lewat teks khotbah ini adalah kepada anak-anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ketaatan merujuk kepada suatu sikap yang tulus, yang sungguh-sungguh dan dilakukan secara berulang-ulang. Ketaatan bukan karena paksaan, namun ketaatan anak terhadap orang tua adalah suatu kewajiban. Ketaatan itu dikatakan dalam segala hal, bukan dalam waktu-waktu tertentu. Namun dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Hal yang mana? Tentu hal yang baik, hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Jika orang tuamu menyuruhmu melakukan apa yang baik, taatilah, lakukanlah itu. Orang tua
yang baik selalu mengarahkan, membimbing anak-anaknya ke jalan yang Tuhan kehendaki. Anak-anak juga harus mengingat hukum yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya engkau beroleh panjang umur dalam kehidupanmu. Ya. Itu merupakan suatu perintah kepada anak-anak di tengah-tengah setiap rumah tangga Kristen. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Karena itu sebagai anak-anak di tengah setiap rumah tangga Kristen, lakukanlah hal yang indah. Mana yang indah itu? Taat kepada orang tua dalam segala hal. Karena itu sebagai anak yang takut akan Tuhan dan hormat kepada orang tua, sebagai anak-anak kasihilah, hormatilah, taatilah orang tuamu. Nasihat yang keempat adalah merujuk tentang bagaimana sikap orang tua terhadap anaknya. Ayat 21 dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ada begitu banyak orang tua yang terlalu berlebihan memarahi anak-anaknya. Marah dalam hal yang positif untuk mendidik adalah hal yang wajar. Namun jangan sampai marah yang engkau luapkan itu menyakiti hati anak-anakmu. Anak-anak yang diberikan Tuhan di tengah rumah tanggamu, di tengah keluargamu adalah karunia Tuhan. Dan tugas orang tua adalah mengasihi mereka, menyayangi mereka, mendidik mereka agar mereka menjadi penerus hidup kita nantinya. Semua orang tua mengharapkan anak-anaknya itu menjadi anak yang baik, takut akan Tuhan, hormat kepada orang tuanya. Namun didiklah anakmu dengan jalan yang benar. Amsal 29 ayat 17 mengatakan, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Tugas orang tua adalah mendidik anak-anaknya. Namun jangan sampai orang tua memahami dengan cara yang salah sehingga dia menyakiti hati anakmu. Bahkan sejak dia masih kecil, bisa saja nanti sakit hati yang ia rasakan itu menjadi akar pahit dalam kehidupannya sampai masa dewasa nanti. Ada begitu banyak kita lihat anak-anak yang tidak dekat dengan orang tuanya. Salah siapakah itu? Apakah salah anaknya? Perlu dikoreksi oleh para orang tua. Jangan-jangan memang orang tuanya, bapak atau ibunya terkhusus dalam teks khotbah ini, para kaum bapak tidak mengasihi anaknya dengan sepenuh hati. Dia memaksakan kehendaknya, bahkan sering mengubah amarahnya menjadi sesuatu yang membuat sakit hati anaknya. Jangan sakiti hati anakmu, karena anakmu adalah berkat Tuhan di tengah-tengah rumah tanggamu. Jika mungkin amang-inang di tengah rumah tangga kita sering berlaku kasar terhadap anak-anak kita, hari ini selesai ibadah, mari kita rangkul anak-anak kita bersama. Kasihi mereka, minta maaf, dan tunjukkan dalam kehidupanmu seterusnya bahwa engkau sebagai orang tua yang sungguh-sungguh mengasihi anakmu, peduli kepadanya, dan tidak akan pernah lagi menyakiti hatinya. Memang benar kita harus mengasihi mereka dan mendidik mereka. Bahkan dikatakan Amsal 19 ayat 18 dikatakan, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Silahkan mendidik dengan disiplin yang benar, tapi jangan mengharapkan kematian anakmu, dalam arti kehancurannya. Jika didikan itu salah, itu sama dengan menginginkan kematian anakmu. Saya yakin semua orang tua mengharapkan kebahagiaan bagi anak-anaknya. Didiklah anakmu dengan cara yang benar agar dia bertumbuh dalam kebenaran juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga yang bahagia akan dapat tercapai bila nasihat Paulus itu dalam surah Kolose ini kita laksanakan bersama. Bagaimana istri yang tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, anak-anak taat kepada orang tua, dan orang tua mengasihi anak tanpa berbuat hal yang menyakiti hati anak-anaknya. Keempat hal ini jika kita laksanakan di tengah rumah tangga kita,
maka yakinlah dengan damai sejahtera Kristus yang tinggal dan berkuasa dalam hidup kita, rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang berbahagia. Tak seorang pun mengharapkan rumah tangganya diibaratkan seperti neraka. Namun semua orang mengharapkan rumah tangganya adalah rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan. Inilah tuntunan firman Tuhan pada hari ini di tengah-tengah persekutuan kita, agar kita membangun rumah tangga yang berbahagia dengan landasan kasih Kristus yang lebih dahulu mengasihi kita. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa menyertai, menguasai, dan tinggal dalam hati kita, agar kita memiliki rumah tangga yang berbahagia. Selamat membangun dan menjalani kehidupan rumah tangga yang berbahagia. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang Maha Kuasa, firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini mengingatkan kami untuk melakukan setiap apa yang Tuhan tentukan sesuai dengan posisi kami masing-masing di tengah-tengah rumah tangga Kristen, agar rumah tangga kami adalah rumah tangga yang berbahagia. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa menyertai hati dan pikiran kami di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah rumah tangga kami, sehingga kami mampu membangun dan menjalani kehidupan rumah tangga yang berbahagia. Berkatilah setiap kaum bapa, kaum ibu, dan anak-anak di tengah-tengah jemaat-Mu ini, dan bahkan semua yang sedang menyaksikan dan mengikuti ibadah saat ini, agar menjadi keluarga yang berbahagia, dipenuhi dengan kasih Kristus dalam kehidupannya. Jika Tuhan selama ini ada begitu banyak kesalahan yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami, tuntun kami untuk mengubahnya. Ajar kami Tuhan untuk berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki, sehingga rumah tangga kami adalah rumah tangga yang dilengkapi kasih Allah yang sungguh-sungguh kami terapkan dalam kehidupan rumah tangga kami. Berkati kami Tuhan dalam segala kelimpahan kecukupan yang Tuhan rancangkan, agar kami berbahagia di tengah hidup ini. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak memuliakan nama Tuhan yang sungguh agung. Berkatilah setiap rumah tangga Kristen menjadi rumah tangga yang berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 203 ayat yang pertama. Untuk menghantarkan kita mempersembahkan kurban persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur pasal 50 ayat 23. Demikian firman-Nya. Siapa yang persembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya.
Amin. Dengan sukacita kita memberikan persembahan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita doakan persembahan ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat, pulanglah dalam damai sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Shalom.